warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, perkenalkan saya Anita dari jurusan Pendidikan Guru PAUD Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep neuroscience. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi pertama yaitu konsep neuroscience. Ada yang tahu apa sih itu neuroscience? Neuroscience adalah suatu paradigma baru kehidupan, terutama pendidikan dan dunia pelatihan sebagai bentuk saintifikasi sistem saraf dan otak manusia. Secara etimologi, neuroscience atau neuroscience adalah ilmu neural yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang ilmu. Adapun pengertian neuroscience menurut salah satu ahli yaitu Jacobson dalam Foundation of Neuroscience mengatakan bahwa teori neuroscience berusaha menjelaskan arti dari hasil pengamatan terhadap sistem saraf yang meliputi struktur dinamika yang secara luas dapat berkaitan dengan sosial, budaya, dan antropologi. Kemudian, bagaimana neuroscience mengubah mindset manusia? Neuroscience merupakan studi ilmiah tentang komponen biofisik yang berkaitan dengan kognisi, afeksi, dan sosial yang menggunakan pendekatan interdisiplin antara psikologi kognitif, neuroscience, artificial intelligence, dan biologi. Singkatnya, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Kemudian, menurut Ketua Umum Perdosi, Mahfud, yaitu neuroscience adalah ilmu yang mencoba mengungkapkan misteri otak. Otak merupakan organ maha penting karena sebagai hal yang pertama dan utama serta menentukan kualitas hidup dan kehidupan seseorang, maka pengungkapan misteri otak tersebut harus dilakukan dengan bantuan disiplin ilmu lainnya. Lalu apakah tujuan dari mempelajari neuroscience? Kata sains dalam neuroscience adalah proses ilmiah, di mana tujuan mempelajari neuroscience yang pertama yaitu kognitif dan berpikir, daya ingat dan memori, sosial emosional, kelainan atau gangguan pada sistem pada saraf otak, kemudian mekanisme kerja saraf otak, dan proses saintifikasi dan hubungan dengan sistem lainnya. Lalu apa saja cabang-cabang neuroscience menurut Northwich? Yang pertama yaitu neuroscience afeksi, yang kedua neuroscience perilaku, yang ketiga neuroscience klinis, yang keempat kognitif neuroscience, yang kelima neuroscience komputasional, yang keenam neuroscience budaya, yang ketujuh perkembangan neuroscience, yang kedelapan neuroengineering, yang ke-9 neuromaging, yang ke-10 neuroinformatika, yang ke-11 neurolinguistik, dan neurofisiologi. Lalu apa saja pemanfaatan neuroscience dalam kehidupan ini? Yang pertama, neuroscience bagi agama, neuroscience dalam pendidikan, neuroscience sosial atau kemasyarakatan, neuroscience budaya, dan leadership atau kepemimpinan. Baiklah, mungkin itulah tadi beberapa materi tentang konsep neuroscience. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.